Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan tema hak dan kewajiban. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kegiatan kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan kepahaman kepada anak-anak dalam belajarnya. Anak-anakku semuanya, sebelum anak-anak mempelajari tentang contoh-contoh hak, anak-anak perlu tahu apa artinya hak? Ya, betul sekali. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Adapun contoh hak-hak kalian sebagai anak, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan sebagai warga negara, akan kita pelajari berikutnya. Yang pertama yaitu hak sebagai anak dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, kalian sebagai anak tentulah mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang di lingkungan keluarga. Yang kedua, hak kalian sebagai anggota keluarga adalah mendapatkan fasilitas yang baik, baik fasilitas pendidikan maupun fasilitas sarana prasarana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian juga berhak untuk bermain serta tumbuh kembang sesuai dengan usia kalian. Yang keempat, dalam keluarga, anak-anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan serta bimbingan dari ayah bunda kalian. Selanjutnya, contoh yang kelima adalah hak kalian untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari keluarga kalian. Contoh hak anak sebagai siswa di lingkungan sekolah, yang pertama adalah hak untuk mendapatkan pengajaran. Yang kedua, hak untuk mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan nilai dari apa yang telah kalian pelajari, baik berupa nilai rapot di akhir semester atau di akhir tahun, ataupun nilai berupa ijazah setelah pelulusan di akhir sekolah. Contoh hak siswa selanjutnya adalah hak untuk mengekspresikan bakat dan kemampuan. Yang berikutnya, hak untuk bermain, atau di sekolah kalian juga mempunyai hak untuk bermain di lingkungan sekolah. Hak siswa selanjutnya yaitu hak untuk mendapatkan fasilitas yang baik. Yang terakhir yaitu anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Contoh hak anak di lingkungan masyarakat diantaranya yaitu anak berhak mendapatkan pendidikan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, anak berhak mendapatkan perlindungan
baik rasa aman, rasa nyaman di lingkungan masyarakat. Anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan akses kesehatan atau mendapatkan pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit daerah. Anak juga berhak mendapatkan pengakuan atau identitas. Anak berhak mendapatkan nama, dipanggil sesuai dengan namanya, bukan dengan nama julukan dan lain sebagainya, juga mendapatkan pengakuan dari warga masyarakat. Dalam masyarakat, anak juga berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman. Anak juga berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan sesuai dengan usianya. Contohnya ikut kerja bakti atau gotong royong. Hak anak berikutnya yaitu hak anak untuk bermain dengan sebaya. Jadi lingkungan masyarakat setempat berkewajiban atau seharusnya menyediakan lahan kosong agar anak-anak bisa bebas bermain, mengekspresikan apa yang mereka bisa dan apa yang mereka mampu untuk diekspresikan sehingga tumbuh menjadi anak-anak yang sehat. Selanjutnya hak anak sebagai warga negara yang pertama adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Hal ini telah ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G. Adapun hak untuk ikut bela bangsa untuk warga negara yaitu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27. Setiap orang juga berhak untuk hidup sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal atau mempunyai tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H. Hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27. Hak warga negara selanjutnya yaitu hak untuk mendapatkan kebebasan memeluk, menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E serta negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan negara memberikan kebebasan bagi para pemeluk agama dan kepercayaan untuk menjalankan dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Selanjutnya, hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kewajiban. Ada yang tahu apa artinya kewajiban? Ya, betul sekali anak-anakku semuanya. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus
kita lakukan. Setelah mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Tanpa melakukan kewajiban, maka hak tidak akan bisa kita terima. Contoh dari kewajiban sebagai anak di rumah yaitu yang pertama, yaitu anak atau anggota keluarga berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan rumah. Agar tetap bersih dan lestari, maka anggota keluarga harus selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan rumah. Adapun kewajiban berikutnya adalah menyelesaikan tugas tepat waktu. Jangan dibiasakan anak-anak kalau ada tugas tidak segera dilakukan. Nah, itu merupakan perilaku yang tidak boleh dilakukan. Yang betul adalah apa yang ditugaskan segera diselesaikan sehingga selesai tepat pada waktunya. Yang ketiga, menghormati orang tua. Anak-anakku semuanya, orang tua di rumah merupakan guru pertama dalam pendidikan kalian. Oleh sebab itu, kalian mempunyai kewajiban untuk menghormati kedua orang tua kalian. Selanjutnya adalah kewajiban untuk menyayangi orang tua. Sejelek apapun kondisi orang tua kita, mereka tetaplah orang tua kita. Maka kita berkewajiban untuk menyayangi orang tua kita sampai masa tuanya nanti. Selanjutnya, anak-anak sebagai anggota dari keluarga berkewajiban untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan dalam sebuah keluarga. Contoh yang keenam yaitu disiplin. Disiplin di sini adalah disiplin dalam mengerjakan segala pekerjaan yang harus kalian lakukan di rumah. Adapun contoh kewajiban anak-anak di sekolah, yang pertama adalah menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah. Agar lestari dan asri, maka lingkungan sekolah harus kita jaga bersama. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Dengan membersihkan kelas, insya Allah kelas kita akan terasa nyaman, aman dari segala penyakit, aman dari debu, sehingga kita terhindar dari penyakit. Kewajiban berikutnya yaitu kewajiban mentaati peraturan sekolah. Kalian sebagai warga sekolah haruslah selalu mentaati peraturan sekolah yang telah ditetapkan. Datang tepat waktu, menggunakan seragam pada hari yang ditentukan. Kemudian tidak terlambat sampai di kelas, kemudian selalu ikut dalam setiap kegiatan yang diadakan di lingkungan sekolah. Kewajiban siswa di sekolah yang lainnya yaitu kewajiban untuk mendengarkan saat Bapak Ibu guru mengajar di kelas. Kalian sebagai siswa tentulah mempunyai kewajiban kalau ingin pandai, nah kalian harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian pada saat di kelas maupun di lingkungan sekolah. Contoh kewajiban di sekolah selanjutnya yaitu menghormati dan menyayangi Bapak Ibu guru. Menghormati dan menyayangi Bapak Ibu guru ini tidak hanya pada saat di lingkungan sekolah saja, tetapi pada saat kalian berjumpa di jalan maupun dimanapun tempatnya, kalau kalian tahu bahwa itu Bapak Ibu guru kalian, maka kalian wajiblah menyapanya meski hanya sekedar tersenyum atau memanggilnya Pak, Bu, seperti itu merupakan contoh menghormati dan menyayangi Bapak Ibu guru.
Contoh kewajiban sebagai warga masyarakat yang pertama adalah menjaga kerukunan dan kebersamaan antar warga. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan dan sarana prasarana umum. Yang keempat, menjaga ketertiban umum. Yang kelima, menjaga keamanan lingkungan. Contoh selanjutnya adalah mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Tentulah pemerintah selalu mengupayakan agar masyarakat hidup sejahtera, baik dengan cara memberikan bantuan tunai langsung maupun berupa bantuan sembako dan lain sebagainya. Selanjutnya, hak dan kewajiban haruslah dijalankan dengan seimbang. Apabila hak dan kewajiban tidak dilakukan dengan secara seimbang, maka akibatnya akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya dari hak itulah kita harus melakukan kewajiban-kewajiban. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak dilakukan secara seimbang. Salah satu sebabnya yaitu karena egoisme dari kita semuanya. Egoisme yaitu sikap lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan umum. Adapun dampak negatif dari tidak berjalannya hak dan kewajiban yang seimbang itu tadi, yaitu terjadinya tawuran atau demonstrasi atau demo yang meminta haknya untuk dipenuhi, mogok kerja karena tidak terpenuhinya hak yang seharusnya diterima, dikeluarkan dari perusahaan karena tidak memenuhi kewajibannya, dan lain sebagainya. Demikian tadi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Sebelum berpisah, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa bertadarus Al-Quran. Selesai maghrib selalu sholat berjamaah. Selalu terapkan cuci tangan pakai sabun dan berperilaku hidup bersih dan sehat dimanapun berada. And see you next time. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.